صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخنا محمد محمد الغزالي شيخنا قطب الدعوة والشيخ محمد عبد الله علي الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح أصولهم وفروعهم وبالحقوق عليهم أجمعين إنما تغشاه بالرحمة والمغفرة والنور والحب والأصول وشفاعة الرسول والجمال الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk yang masih hidup, terutama buat diri kita, istri, suami, anak, mertua, cucu dan seterusnya, sebut namanya, bikin bapaknya. Semoga panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan, diafiatkan, dimurahkan rezekinya untuk ibadah yang sempurna dan Allah tentukan Islam kita keturunan semuanya sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah ila Rasulillah sayyidina syukurina Muhammadin Abdillah ila Rasulil Jazali Nabi Allah Ilyas alaihi salam ila Rasulil Jazali Nabi Allah Idris alaihi salam ila Rasulil Jazali Nabi Allah Isa alaihi salam ila Rasulil Jazali Nabi Allah Khabir alaihi salam ila Rasulil Jazali. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا في الدين. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك في صحة وعافية سهل وتبلغ زيارة رسول الله محمد بيت الله الحرام من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. اللهم صلنا بالإسلام والإيمان والإحسان ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا بنياتنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 9, 12 baris dari bawah. Fata'ammalu rahimakumullah. Halaman 9, 12 baris dari bawah. Untuk mohon berkah dari guru kita Habib Abdul Haddad dan syafaat Rasulullah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ammalu rahimakumullah hadhil ayata wa ma jumi'at minal ma'ani asyarifati wal asrari al-latifati al-ba'isati alal khawfi wal raja'i wal raghbati wal rahmati wa ghayra zalika wa ma yazakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Allahu a'lam bissawab. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Fata'ammalu, maka pikirkanlah, rahimakumullahu, semoga Allah merahmati antum semuanya, amin ya rabbal alamin. Apa yang kudu kita pikirkan? Hadhil ayat, ayat ini. Ayat yang mana ini? Yang kemarin ya. Yaitu surat Ghafir ayat 3. Surat Ghafir surat 40 ayat 3 ya. Pikirkanlah surat Ghafir ayat 3 ya. Ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzil qawli la ilaha illa huwa ilaihil masir ya. Ghafiril dzambi, yang mengampuni dosa ya. Wa qabilit taubi, dan yang menerima taubat. Syadidil iqabi, yang dahsyat iqabnya. Dzil qawli, yang memiliki nikmat. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang maha pengampun, yang menerima taubat, yang memberikan nikmat, illa huwa, kecuali Dia. Ilaihil masir, kita kembalinya hanya kepada Allah yang maha menerima taubat, yang maha mengampuni dosa, dan punya iqab yang dahsyat. Pikirkan, Allah penerima taubat, Allah mengampuni dosa, dan Allah punya azab. Dia terima kalau kita tobat, Dia ampunin kalau kita kembali. Tapi kalau kita badr, Dia punya siksa yang tidak ada taranya. Dia juga punya karunia, dzul punya in'am, punya nikmat. La ilaha illahu, gak ada yang kayak Dia, cuma Dia aja ya. Kalau kita nih kadang-kadang susah ngampunin dosa orang, apalagi dosanya gede banget ya. Dosa dikit aja susah kita ampunin ya. Wa qabilit taubi, nerima ya. Tapi Allah punya iqab, kita juga punya, cuma kita kuasa kita ya. Kalau kita berdegam orang pengen kita gamparin orang, cuman takut
ketemu ditangkap polisi lagi. Kalau kita begitu, gitu ya. Kalau Allah enggak, ditahu. Fata'ammalu rahimakumullah hadhil ayatah. Ayo kita pikirkan. Mikir ya. Allah bisa mengampuni dosa kita. Allah bisa menerima taubat kita. Allah punya iqab, Allah punya nikmat ya. Wa ma jumi'at, dan apa-apa saja yang terhimpun minal ma'ani, yang ada kandungan makna ayat tersebut, asyarifati, yang tentunya sangat mulia, wal asrori, tentu saja memiliki rahasia-rahasia, al-latifati, tentu saja sangat halus, rahasia yang tidak diketahui, al-ba'isati, yang tentunya akan menjadi sesuatu yang berguna di hari berbangkit nanti, alal khaufi war roja, supaya kita punya dua sifat, khauf dan roja. Khauf yaitu takut kepada Allah, takut kalau amalan yang telah kita laksanakan nggak diterima, ya, takut ya. Tapi bukan sekadar takut aja, tapi punya roja. Kita yakin bahwa kalau kita berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikannya itu. Jadi dua sayap, kayak burung, sayapnya dua. Ada sayap kiri, sayap kanan. Jadi bisa ngebak. Ya. Kalau kita cuma khauf doang, takut aja, nggak punya roja, kayak burung bondol sebelah. Warrogbah, kita juga harus punya motivasi. Tapi juga warrogbah, harus punya rasa rohib, harus punya rasa takut kepada Allah, motivasi tinggi dan punya rasa takut. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain sebagainya. Wa ma yadzakkaru, dan tidak akan ada yang mampu menjadikan ini sebagai tazkirah, sebagai peringatan, illa, melainkan man, orang yang berakal, yunib, dan kembali. Ada orang berakal tapi enggak kembali. Ada yang berakal bisa kembali, yang enggak berakal ya susah. Kalau enggak berakal kan kayak hewan, tumbuhan, wajar. Kalau berakal enggak kembali, sebenarnya itu nasib. Ya, nasib. Fad'ullaha, maka berdakwah kepada Allah, seru kepada Allah, ajak kepada Allah, berdoa kepada Allah, mukhlisi, dengan tulus ikhlas. Lahuddin, dan agama ini hanya untuk Allah. Jadi ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wa li kafatil mu'minin ya. Semuanya kita lakukan, berdakwah, mengajak, menyeru diri kita, keluarga semuanya, mukhlishina lahuddin, untuk bi'ilahi kalimatillahi iyal mulia. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali, semoga Sayyidina Ali Allah muliakan wajahnya, amin. Inna lillahi, inna, sesungguhnya, lillahi, bagi Allah, fil ardi, di bumi ini, aniyatan, punya wadah. Allah punya wadah, kita juga punya wadah ya. Wadah kita apa? Ada yang masuk MPR, ada yang masuk PKB, ada yang masuk DPR, itu wadah kita. Allah juga punya wadah tuh ya. Inna lillahi fil ardi aniyatan, ala, ketahuilah, wahyal qulub, wadah Allah di bumi ini adalah semua hati yang ada pada diri kita ini. Jadi hati itu adalah kamar khusus untuk Allah. Makanya hati ini kudu sering-sering diisi dengan Allah. Kamar. Ya, kalau di hotel kita nyewa kamar hotel, yang berhak nempatin kamar hotel itu kita. Kita yang punya kartu apanya? Kartu akses. Kartu akses itu bisa dibuka buat
buka lift gitu ya. Terus juga bisa juga buat buka pintu apa? Pintu kamar. Bisa ditukerin buat breakfast gitu. Buat supper, buat lunch. Itu pakai kartu akses itu gitu ya. Baru kita masuk ke dalam apa? Kamar. Kalau ternyata kita masuk ke dalam kamar, ternyata di situ udah ditempatin sama orang. Wah, kita yang boleh bayar, kita yang nyewa ternyata ditempatin sama apa? Marah nggak kita? Komplain nggak kira-kira? Wah, komplain kita, pasti komplain. Didengerin nggak komplain kita? Pasti didengerin. Maaf bos, maaf pak, ini salah nih, orang gila nih masuk ke sini nih. Nah gitu. Lah ini nih Allah punya tempat di tubuh kita, yaitu di dalam hati. Pas dicek ternyata di dalam hati ini, Ustaz depan Ustaz, ternyata di dalam hati bukan Allah, kamar Allah ini ditempatin sama siapa? Ditempatin sama janda. Pokoknya tiap malam mikirin janda, gimana cara mau ngalukin itu janda. Itu isinya di situ tuh, gitu ya. Ada yang isinya harta, ada yang isinya jabatan, ada yang isinya macam-macam. Nah, berarti komplain nggak kita? Allah komplain nggak? Allah komplain sama kita. Cuma kita melayanin Allah nggak kira-kira? Tenang ya Allah, itu orang gila, itu orang gila. Bisa nggak kita ngomong gitu? Enggak, malah kitanya malah ikut gila, kitanya ikut gila, itu masalahnya. Jadi Allah punya kamar di bumi ini adanya di dalam hati. Makanya disebut istilahnya takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu mengeluarkan semua kebesaran makhluk dari dalam hati. Semua yang besar-besar yang belum punya rumah nih, yang kontrak di Jakarta kontrak, hatinya sampai kapan mau punya rumah di Jakarta? Gede banget, keluarin itu, keluarin. Sampai kapan mau punya bini orang Jepang? Gua kalau belum punya bini orang Jepang kayaknya belum hidup, keluarin. Gua kalau belum jadi ketua RW seumur hidup kayaknya gua belum puas nih. Itu keluarin. Jadi mengeluarkan semua kebesaran yang ada di dalam makhluk sampai kosong itu hati. Setelah itu hati kosong, baru takhalli. Apa? Isi yang kosong itu. Dengan apa? Dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah sudah agung di hati seseorang, udah aman nyaman. Apa aja udah tinggal zikir aja di sini nih. Kemanapun perginya ucapan kita, kembalinya kepada Allah. Kemanapun perbuatan kita, kembalinya kepada Allah. Kemanapun pikiran kita, kembalinya akan kepada Allah. Itu sambil belajar. Ustaz udah begitu belum? Belum, sama. Terus gimana? Ayo kita belajar sama-sama. Ya, pas lagi ingat ini, masukkan la ilaha illallah. Masukkan ke dalam hati. Nanti kalau sudah masuk baru bertajalli. Jadi takhalli, tahalli, tajalli. Kalau sudah bertajalli, Allah sudah agung di sini. Ntar kayak Bilal bin Rabah mau digaplokin loh. Kalau kita belum, coba tes, disuruh masuk Kristen, dikasih perawan dari Australia yang masih muda-muda. Kira-kira bertahan nggak kira-kira? Bertahan nggak kira-kira? Masya Allah, luar biasa. Fa khairuha, maka sebaik-baik hati yang kamar Allah punya itu asfaha, yang paling bersih. Bersih dari apa tadi? Yang kayak kamar, masa ada tukang ondel-ondel di situ, ada pengamen, ada pengemis. Lah kamarku boleh nyewa, lo ngapa di sini semuanya? Kita yang diusir, masya Allah. Lah Allah mau masuk ke dalam hati kita, di dalam hati kita banyak banget rongsokannya. Ya nggak jadi Allah masuk. Kalau Allah udah nggak jadi masuk, udah susah hidup kita, udah susah. Wa aslahuha, dan kuat, kokoh.
Makanya disebut nih tulang sulbi. Tulang ma baina sulbi wat taraib. Ya. Tulang sulbi itu tulang paling kuat, paling nyimpen. Ya. Jadi kalau laki-laki sama perempuan sperma sama ovariumnya dijadiin satu, ditaruh di punggung, wah cepat rusak itu. Tapi karena ditaruh di sulbi perempuan, kuat gak kira-kira? Kuat banget itu, dibawa kemana aja, wah kuat gitu. Nah hati yang paling hebat adalah hati bersih dan kuat. Wa ariquha juga lembek, lembut, kuat dan lembut. Kayak bapak-bapak tuh kalau lembek tapi kuat itu cakep. Summa fassara dzalika, kemudian menafsirkan oleh beliau seperti apa yang dimaksud asfaha. Asfaha itu fil yaqin, yaitu bersih fil yaqin, dalam keyakinannya. Jadi yakinnya itu bersih. Bersih bagaimana? Pokoknya Allah udah, ya, gua nggak mau tahu tiada Tuhan selain la haula wala quwwata. Tidak ada kekuatan saya meninggalkan maksiat. Tidak bisa punya kekuatan saya melaksanakan taat kecuali dengan pertolongan siapa? Udah yakin banget. Jadi kalau nih disuruh masuk, kan kemarin Paulus datang ke sini. Kalau datang ke Pulau Besar dikasih duit sejuta. Suruh nyambut, mau nggak kira-kira? Kalau disuruh masuk Kristen kagak mau, nggak usah. Kalau dikasih sejuta suruh nyambut, ambil aja. Kan cuma nyambut aja. Terus ini suruh masuk Islam gitu. Asfaha fil yakin. Jadi keyakinannya nggak bisa berubah. Kata Imam Ghazali, lau qala qailun anna salasata aksara minal asyra. Kalau ada orang ngomong 3 sama 10, banyakan mana? 10 sama 3 banyakan mana? Kalau ada orang ngomong 3 lebih banyak dari 10, dia ngomong begitu bidalili ayyu wayyirul hajar zahaban. Dia ngomong begitu dengan bukti mampu mengubah batu jadi emas. Wal aso hayatan, dan dia bisa merubah tongkat berubah jadi ular. Batu jadi emas, kayu jadi ular. Hebat nggak itu? Tapi dia ngomong 3 lebih banyak dari 10. Percaya apa jangan? Ya. Kata Imam Ghazali, gua nggak bakalan percaya. Biar dia bisa merubah batu jadi emas, biar merubah kayu jadi ular. Kalau dia bilang 3 lebih banyak dari 10, nggak pakai. Tetap bagi saya 10 lebih banyak dari 3. Kalau ada yang bilang Tuhan itu 3, ada rohnya, ada badannya, ada bapaknya. Percaya nggak? Gua kagak pakai. Gila udah itu. Sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Titik. Udah gitu, yakin. Jadi asfaha fil yakin. Kalau udah yakin udah dahsyat. Wa aslabuha fid din. Kuat dalam agama. Kita nih mencela dalam agama itu lembek, ya. Dulu Al-Quran itu turunnya Al-Quran Allah kasih buat orang Islam apa buat orang kafir? Dulu waktu pertama kali turun Al-Quran itu di tengah-tengah umat Islam apa di tengah-tengah orang kafir? Ada nggak yang udah beragama Islam waktu itu? Belum ada kan? Belum ada yang beragama Islam. Jadi yang baca Quran waktu itu orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Coba. Itu waktu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum ada yang beragama Islam. Masih agama nenek moyang mereka. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang macam-macam, Majusi.
Termasuk Nabi Muhammad ngikutin agama orang tuanya. Barulah setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, barulah Nabi Muhammad masuk sebagai orang Islam pertama. Makanya disebut wa ana awwalul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Kalau kita sekarang wa ana minal muslimin, coba ayatnya lihat. Ayatnya wa ana awwalul, itu ayatnya berbunyi wa ana awwalul muslimin. Akulah orang yang pertama Coba Siti Khadijah belum beragama Islam, non muslim, dibacain Al-Quran 5 ayat langsung Islam. Abu Bakar non muslim, dibacain ayat langsung Islam. Yang ngotot Umar bin Khattab, itu saudaranya si Fatimah. Umar bin Khattab mau menghajar Nabi Muhammad, di tengah jalan tegur orang, lu mau kemana lagi? Mau gampar si Muhammad. Ya, emang kenapa? Ngajarin ajaran agama sesat. Adek lu udah ngikut? Hah? Yang bener lu, adek lu kurang ajar. Akhirnya kagak jadi ketemu Nabi Muhammad, ke rumah adeknya. Bener ke rumah adeknya, ternyata lagi baca apa? Lagi baca Quran. Oh, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dirampas sama Umar. Kata Fatimah, najis, gak boleh. Akhirnya apa? Umar karena tenaganya, karena kelaki-lakiannya, dirampas. Dia baca gemeter. Si Umar waktu itu kafir, baca Quran gemeter, langsung mandi menghadap Nabi. Ya. Kata yang lain, awas, gua yang hajar. Kata Nabi, jangan, tenang. Sampai di depan Nabi, gak jadi mukul. Ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hebat gitu Al-Quran. Zaman sekarang juga orang-orang berilmu, kalau dia baca Quran masuk Islam. Ada yang dokter, ada yang insinyur gitu. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal banyak gak kira-kira? Zaman sekarang banyak. Nah, karena itu kuatkan agama kita. Bagaimana supaya agama kita kuat? Pupuk. Ya, agama ini dipupuk dengan ilmu. Rajin ke majelis ilmu, rajin ke musola, rajin ke masjid. Ya, kalau bisa sujud di beberapa masjid. Ya, ntar di masjid ini, ntar di masjid ini, ntar di masjid ini. Apalagi sesunter semua masjid pernah kita sujud di situ. Kita berapa musola di sini? Baitur Rahim, Baitur Rahman. Beda Salihin. Ya. Belum besar 3 Ustaz. Ya. Ada lagi? Udah cuma 3 musola ya? Udah pernah sujud di situ belum semua kita? Jangan sampai gue di musola belum pernah sholat dua, awas ya. Awas, jangan sampai tuh ya. Di masjid apalagi gitu ya. Masjid, musola kita singgahi sehingga kita pernah sujud di situ. Ya. Di blok kecil ada 5 musola. Ya, jangan sampai kita nggak nyabak itu musola. Itu masjid jangan sampai nggak disabat. Kuat jadinya. Wa araqquha 'alal mu'minin, dan lembut kepada orang yang beriman. Selembut-lembut hati adalah hati yang berlaku lemah lembut kepada orang yang beriman. Kepada orang tua hormat. Biar orang itu kelihatannya rada-rada kurang pinter, kurang alim, tapi dia tua, hormatin. Jadi siapa yang menghormati anak muda, menghormati orang tua karena umurnya, dia besok akan diperlakukan seperti itu. Tapi siapa yang melecehkan orang tua karena tuanya, suka nggak itu? Umurnya nggak nyampe tua, itu Nabi kasih tahu, pos BB. Nabi kasih tahu. Jadi yang mati muda itu kemungkinan besar
Pernah melecehkan orang yang udah apa? Giginya udah nggak ada. Kalau tahlil jenggot diledekin, terus dikatain, terus dicatman, dan dia nggak hormat sama orang tua. Padahal orang itu orang udah tua, dia kan hormatin. Ya. Besok dia nggak sampai umurnya ke umur tua seperti itu, masih muda udah selesai. Tapi kalau hati kita lembut, ya, yang tua kita hormatin, yang muda kita sayangin, gitu ya. Wa aratuha 'alal mu'minin. Qultu, aku kata, wal yaqinu ibaratun an tamakkunil iman minal qalbi. Ya. Apa sih yakin itu? Yakin itu adalah ibaratun an tamakkunil iman, kemampuan untuk menempatkan iman minal qalbi, ya. Kemampuan meletakkan iman di dalam hati. Mampu gak kita nih? Kita nih didukung, ya. Emak beriman, bapak beriman, encang-encing, engkong, nyawa, nenek, semuanya itu pada berdukung. Pernah nggak sholat subuh kalau kesiangan disiram? Nah itu berarti mendukung. Oh, pernah disiram sama bapak, pernah disiram sama engkong, pernah disiram sama abang. Nah itu tandanya banyak support, banyak pendukung kita. Jadi kemampuan meletakkan iman di dalam hati sampai tertanam, terhunjam kuat, ya. Wastila'uhu alaih, dan mengendalikannya. Bukan cuma menanam iman, tapi mengendalikan. Imannya ditanam di dalam hati, kuat dan dikendalikan. Kayak kita punya motor dikendalikan, enak kan? Punya motor mendaliinnya kayak mendaliin sapi, ya nggak bisa. Gas nggak megang rem, jalan disuruh diem, lah kagak berhenti, lah kagak diinjek remnya, injek remnya baru berhenti. Begitupun iman ini harus ditanam yang kuat di dalam hati. Kalau sudah kuat dikendalikan, itu yakin. Jadi yakin adalah mampu menanam iman di dalam hati dengan baik dan benar dan mampu mengendalikannya. Wa huwa tuma'ninatu, itu adalah satu tuma'ninah, tenang, ya, ketenangan. Allati, yang sa'alaha, meminta ketenangan tersebut siapa? Ibrahimu alaihi salam rabbahu. Nabi Ibrahim pernah minta supaya hatinya dibikin jadi tenang. Fima akhbaru anhu, dari apa yang Allah khabarkan berita Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Allah, awalam tu'min, apakah kamu enggak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, percaya supaya saya tenang doang. Nah, ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Jadi Nabi Ibrahim lewat di pantai, melihat bangkai dimakan 3 makhluk. Kalau lagi banjir pasang, itu bangkai dimakan sama ikan. Kalau lagi surut, dimakan sama binatang yang ada di daratan. Yang di atas burung juga kerumunin makan. Nabi Ibrahim coba melihat sesuatu langsung connect kepada Allah. Man nadhara syai'an wa lam yanzurillaha fihi faqad batala. Siapa yang melihat sesuatu, dia tidak mampu mengkoneksikan dengan keagungan Allah, dia sedang melakukan sesuatu yang salah. Ya. Nabi Ibrahim melihat peristiwa seperti itu bingung. Maka Nabi Ibrahim ngomong, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan
yang sudah mati. Ini ada yang diburung, ada yang diikan, ada yang ditikus. Ini bangkai ini nanti kalau engkau hidupin lagi, bagaimana ya Allah? Ratusan ikan, ratusan burung. Ini satu bangkai direweng rame-rame, ngidupinnya bagaimana ya Allah? Maka Allah bilang awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Emang ente gak percaya Ibrahim? Qala, kata Ibrahim, bala percaya. Walakin tapi lihat ma'inna qalbi, buat nenengin hati ya Allah, supaya hati saya. Maka Allah perintahkan apa? Khud arba'atan minat tayri fasuruhunna. Ambil 4 ekor burung yang berbeda. Jadi 4 ekor burung, macam-macam tuh burung. Ada kaswari, ada 4 macam burung yang berbeda. Kata Allah, aku blender. Wah, dipotong, dicacak-cacak di blender. Kalau di blender ketahuan nggak jadinya itu mana punya siapa? Udah kagak ketahuan jadi blender itu udah mesti cacak-cacak. Lalu digumpelin jadi 4, taruh di puncak 4 gunung. Taruh di gunung sana, di gunung sana, gunung sana, gunung sana. Kamu turun, summad'uhunna ya'tina kasaya. Panggil. Pas dipanggil, masya Allah, itu petok dari sono, kaki dari sini, kepala dari sini, terus begitu disaksikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tenang gak hatinya Nabi Ibrahim? Ya Allah begitu. Nah kita pun begitu kepada Allah. Tenang gak kita nih? Tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Tenang gak kita? Ya minimal kita harus tahu betul tidak ada Tuhan selain Allah. Nyaksiin betul. Gimana kita bisa nyaksiin tiada Tuhan selain Allah? Allah udah bilang, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau di alam ini ada Tuhan lain selain Allah, alam udah hancur. Contoh di rumah, suaminya ada 2, berantakan gak rumah? Berantakan kalau di rumah lakinya ada 2. Di lingkungan ketua RT ada 2. Boleh gak? Marah gak tuh? Mau cari marah gak kira-kira? Masa RT ada 2? Apalagi di RT ada 3. La ilaha illallah. RW 1, lurah 1, camat 1, wali kota 1, gubernur 1, presiden, Tuhan, masa 3 umat aja. Itu harus yakin begitu. Jangankan Tuhan, sopir bajai dah, nyopir bertiga, kira-kira terbalik gak tuh bajai? Terbalik, nyopir bajai aja cuma sendiri, kagak boleh ada yang recokin. Alam kalau direcokin, itu Tuhan kok pakai ngerecokin bertiga begitu? Goblok, naudzubillah. Tapi emang udah nasibnya. Kita makanya ucapin alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Ya. Jadi fabana min hadza, maka menjadi jelas min hadza dari keterangan Allah kepada Nabi Ibrahim ini. Annal yaqinan, bahwa yakin itu adalah ghayatul iman, puncak keimanan. Jadi puncak keimanan itu adalah yakin. Allah bilang inna dina indallahil Islam. Ada yang ngertiin begini, agama yang paling benar adalah Islam. Pernah dengar gak gitu? Pernah gak dengar kayak gitu? Agama yang paling benar adalah Islam. Pernah dengar gitu? Itu benar apa salah? Salah. Kalau dibilang Islam agama yang paling benar, Kristen ikut benar, Katolik ikut benar, Hindu Buddha ikut benar. Kan Islam paling benar. Jadi yang lain juga tuh gara-gara begitu tuh LGBT, lain-lain. Jadi nggak ada kata-kata paling benar di dalam ayat itu. Inna ad-dina inda Allah Islam. 5 kata. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya inna ad-dina agama, inda milik Allah Islam, agama milik Allah Islam. Udah. Kalau dikatakan agama yang benar Islam, selain Islam salah. Itu kuat jadinya. Jadi kalau apa dah, gua
Kristen aja kan biarin nggak terlalu bener, dia juga masih rada-rada bener. Gitu nggak bisa, salah. Makanya doa kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka tersesat. Annal yaqina ghayatul iman wa nihayatuhu. Puncak dan akhir daripada keimanan adalah yakin. Gitu ya. Itu yakin hadirin. Wa fil hadis al yaqinu wal imanu kulluh. Yakin itulah iman secara keseluruhan. Jadi orang kagak bisa dibilang beriman kalau kagak punya wa ma nazala minas sama asyrafu minal yakin. Apa yang turun dari langit tentu saja itu mulia lebih daripada yakin. Wa kafa bil yaqini ghina. Cukup dengan yakin orang bisa kaya. Orang kalau punya keyakinan gue bisa kaya, bisa. Wa qala alaihi salatu wassalam sallallahu al yaqin wal afiyah. Mintalah kepada Allah, minta yakin, minta afiat. Ya Allah berikan saya ilmu yakin. Fa innahu ma uti ahadun ba'dal yakin, tidak ada yang Allah berikan setelah yakin afdal, lebih afdal minal afiyah, daripada afiyah. Jadi minta dua, sallallahu al yaqin wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam ini ada maulid di Pulau Kecil, masjid kita Al-Barakah. Yang ada waktu bisa hadir dari ngalah berkah dari guru kita Kiai Maji ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi